Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sohib-sohib saudara semua, sehat semua ya? Iya sohib, kembali lagi di channel saya. Bukan mau cari popularitas, bukan apa, cuma kita bagi-bagi ilmu. Sekalian saya juga buat ingetin saya pribadi sendiri karena simpen nanti di channel ini, simpen di channel Mang Putin MJM, bisa kita lihat kembali dan sama-sama belajar. Sekali lagi mohon maaf, bukan saya mengajari atau menggurui, tapi kita cuma bagi-bagi sedikit pengetahuan yang saya dapat dari guru-guru saya, mengajari saya. Oke, sekarang saya mau ngebahas tentang block seher atau cylinder body atau bureng. Nah, saya bukan mau membahas masalah konsep hitung-hitungan korek atau apa, bukan. Tapi kita main dasar dulu deh. Saya mau membahas tentang melihat blok itu boringan atau enggak, atau sok-sokan atau enggak. Sok-sokan itu ada beberapa tipe ya. Ada yang langsung full soknya, ada yang memang dia dibubut ya, misalnya dia udah terlalu besar dibubut, nanti diganti tengahnya aja. Ada yang sampai dibubutnya sampai habis, itu tinggal liner baru diganti sok ke semua, itu ada. Itu bisa dibilang hampir nggak kelihatan, tapi tetap akan kelihatan jika dari lubang transfernya itu nanti akan terlihat, atau dari lubang exhaust pasti ada berlebih boringnya. Oke guys, langsung aja kita ambil contoh. Ini saya kebetulan ada ya silinder body P80 yang teman-teman bisa mungkin yang sering bermain di sini ya. Saya cuma sekedar, sekali lagi kita bagi-bagi yang saya tahu gitu ya. Sekali lagi bukan mengajari. Ini silinder body V80 atau kita kenal juga block, atau kita kenal buring seher, atau kita kenal kop seher, ada yang bilang gitu. Ini blok semua terlihat aman-aman aja. Bahkan biasanya kalau boring itu bisa langsung saya ambil yang ini ya. Boring itu mungkin sahabat saya tahu ini udah terpisah ya di sini. Nah, di sini dia nanti pasti ada kelihatan got. Kelihatan gak sih? Mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, di sini pasti ada terpisah. Dia pasti ada dua sisi. Gitu. Itu udah pasti boring. Seperti ini yang terlihat. Di sini ini ada dua. Terus di depan sini pun kalau kita pegang mesti akan ada kena jarum kuku. Ini perbedaannya karena dia ini terpisah sudah. Di antara ini udah terpisah. Lalu di dalam-dalam sini, terutama di lubang exhaust ya. Ini tuh udah mesti antara daging liner sama boringnya itu mesti ada perbedaan tinggi ya, entah itu tinggi boring ini atau tinggi dari liner sehernya, bloknya ini sendiri. Itu udah pasti ada perbedaan. Juga kita harus paham juga masalah bentuk ya, bentuk lubang transfer yang di sini. Nah, bentuk lubang transfer di sini tuh pasti beda, pasti lebih kecil, atau bentuknya itu nggak oval. Biasanya kan kalau standar tuh kotak tapi sudutnya itu bulat ya, kita tahu gitu. Nah, di sini biasanya dia itu pasti lebih kotak, itu udah pasti itu lebih kotak karena udah pembuatannya mungkin dengan mesin CNC. Kalau pembuatan dengan bubut biasa itu kan pasti manual ya, seperti itu. Jadi sampai sini ada yang bisa dipahami, mudah-mudahan bisa paham semua ya, sedikit berbagi ibu. Nah, di sini pokoknya terlihat sekali perbedaan. Nah, ini terlihat ya. Nah, ini ada dua besi terpisah, mesti ada garis. Sini pun
ini pun akan terlihat. Dia mesti ada 2 garis seperti itu Soib. Ini yang untuk sok-sokan bisa dibilang sok-sokannya kasar, jadi lebih kelihatan banget kalau ini buring udah sok-sokan gitu. Ini udah terlihat sekali kalau buring ini udah sok-sokan. Ini yang kita lihat langsung dari apa namanya, dari kasat mata ya. Kalau sedikit lagi untuk suara ya, suara itu biasanya dia lebih ngeres atau apa ya bahasanya ya, suaranya itu dia nggak bersih gitu. Wah, mungkin ada seher yang kotok, tapi biasanya lebih di suara ring atau clearance atau oblaknya seher. Tapi ini ada lagi suara lebih kasar kayak nabrak-nabrak gitu, karena dari sininya ini udah nggak rata gitu Soib. Jadi udah ada tabrakan gas di sini yang nggak menyalur langsung. Ini yang salah satu saya ambil contoh buring yang sok-sokan yang langsung yang ngesok di bobot di sini, disok di sini gitu. Ini satu lagi saya ambil gua kebetulan baru datang. Ini bisa dibilang sok-sokannya bagus, tapi ini tetap sok-sokan. Dia ini lebih tipis ya, dan pembuatannya itu lumayan. Ini tukang bubutnya lumayan bagus, hampir ketipu. Saya pun hampir saya pasang, tapi ketika saya bersihin baru terlihat. Pertama, setelah kita bersihkan, nih maaf kelihatan lagi enggak, ini terpisah nih. Pokoknya nanti Soib coba raba aja, itu pasti terpisah. Nggak mungkin antara ini daging hexos ini linernya dengan buringnya. Ini mesti terpisah. Kalau kita giniin berasa banget. Ada yang udah nggak berasa, mungkin udah dirapikan, tapi tetap ada bekas terpisah gitu ya, nggak nyatu. Karena kan kalau pabrik itu mungkin dengan CNC atau gimana pembuatannya mungkin lebih presisi, kalau ini tetap enggak. Terus yang nggak bisa dibohongin pemirsa Soib, kita bersihkan di sudut ini ya. Nah, kelihatan gak sih? Nah, di sudut ini, nah ini kelihatan, ini ada garis di sini ya, di antara ini sama ini ya, ini ada garis, jelas ya. Jelas ya. Nah ini ada garis di sisi ini. Nah ini udah pasti dia sok-sokan juga atau boringan seperti itu. Ini bisa dibilang ini boringan bagus. Ini dia ganti boring bagus, tukang bubutnya bagus. Di sini pun nggak bakalan ini kebohong kalau di sini tuh udah terpisah gitu. Ini kelihatannya gitu Soib ya. Mungkin nah di sini satu lagi gimana gue ya, oke nih bro. Nah ini sih sorry bro, bentar cari sudut yang angle biar pas kelihatan. Nah ini mungkin kelihatan ya. Nah ini lubang ini atau di sini dia tembusan dari sini, bentuknya itu udah pasti lebih segitiga kalau dari buatan ini udah boringan. Dan ini sudut ininya tuh udah mengecil, kita bisa keker aja lihat. Nah sudut ini ke sini ya, kelihatan ya ini. Nah yang saya gerak-gerakin, nah itu mengecil. Kalau standar enggak, kalau ori enggak bagus seperti itu Soib. Nah di sini juga, ini juga bakal ada pasti kelihatan di sini. Cuma kecil kalau ini tipis ya. Sorry, saya cari angle sudut lagi. Nah di sini ini pasti kelihatan. Nanti coba Soib lihat lagi deh sendiri. Di
sini juga. Kalau di sini dia karena di sini nggak kelihatan, tapi di sini dia kelihatan. Gitu guys. Mudah-mudahan bisa paham ya. Ya maaf, bukan yang sekali lagi bukan aja. Mudah-mudahan ngerti lah ya kan, kita datang barang gue udah tahu mana yang mau dipasang mau enggak. Jadi walaupun tua, kalau boringannya aman, jos. Lebih baik, saran saya pribadi, lebih baik oversize besar dibanding oversize kecil tapi sudah sok-sokan. Oversize besar cuman ada penyesuaian di head, karena standar V-series itu diameter 47. Biasa pabrikan standar itu nyiapin sampai seher oversize 100. Jadi lebar headnya itu biasa lebar head ini dan ini biasanya itu sudah maksimalnya di angka oversize 100. Biasanya dia jadi jatuhnya 48, sekian, 48 setengah lah biasanya rata-rata lebarnya ya, diameter ini. Nah, kalau pakai udah di atas 100, dan saya ini bawa lagi ke tukang bubut, minta lebar ini, minta ngelebarin head ya sedikit. Jadi kan karena kalau udah 100 itu berarti 48 diameternya, 48. Kalau misalnya saya pakai 100 oversize sampai 200, berarti kan 49 diameternya. Usahain bikin ininya 49,25 lebar ini sampai sini ya. Nah, karena ini nanti dilebarin, otomatis dia nanti volume ruang bakar itu berkurang ya. Suruh sama tukang bubutnya papas sedikit, nggak ada masalah. Papas 03 atau 05, 03 lah ya kan. Kalau saya takut terlalu tinggi, saya papas 05 03. Nah, nanti lebarnya ini minta 4925. Kalau mau pakai sampai oversize 200, kalau oversize 150, 49 cukup. Karena 48 setengah kan masih ada gap 025. Jadi insya Allah aman, dan itu nggak bakalan mentok. Kan banyak kejadian, bocor nih, nggak enak pakai seher besar ini, karena beda di sini. Gitu saya. Sebenarnya beda exhaust juga harus lubang exhaust itu harus dirapikan lagi kalau mau sampai oversize itu. Cuma itu masih bisa ditangani kalau memang head atasnya nanti sudah berubah. Begitu Syahib. Mungkin di sini dulu, sampai sini dulu lah saya buat lagi. Mudah-mudahan nanti tutorial berikutnya kita bisa bahas lagi, kita bisa berbagi ilmu lagi. Mohon maaf sekali lagi, bukan mengajari atau menggurui, tapi kita sama-sama berbagi untuk bisa bercerita dan selalu ceria bersama-sama kawan-kawan kita naik, terutama naik V-series. Begitu Sohib, mungkin sampai di sini dulu saya tutorial ini dibuat. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung di kolom komen ini, atau bisa juga yang mungkin tahu IG atau FB saya MJM Garage Pondok Gede, bisa langsung di inbox ya, di DM, atau nanti di situ juga ada nomor WA saya, tertera. Mungkin sekali lagi bukan mengajari, mungkin kita bisa berbagi, saling berbagi pengetahuan. Begitu Syahid. Sampai di sini dulu, mohon maaf nih nggak sopan. Nanti kita sambung lagi dengan beberapa macam hal yang kecil tapi berpengaruh, seperti kenapa sih karburator V80 biasa kalau dipakai ke robot harus berubah. Itu nanti kita itu kayaknya asik tuh ya, kita bahas. Kalau oke, kalau emang mau, tulis di kolom komen saya, kita bahas lagi sedikit-sedikit tentang masalah V-series. Dan juga Sohib, kita akan bahas tentang masalah nyeting roller kopling di V80 V75. Kayak apa? Kalut manjat, terutama dari anak-anak Sohib yang suka tanjakan,
kita buat RPM motor bisa digas naik, bisa dengan standar, dengan apa tanpa banyak perubahan. So, oke. Satu lagi, bye bye lu bro, knalpot lu mampet ngaruh, knalpot lu mampet ngaruh buat ke akselerasi ke semua. Oke, saran gua, yuk main motor tua, asapkan Indonesia dengan asap wangi dari Two Stroke Performance. Oke. Mudah-mudahan nggak berkurang minat dari para pecinta pasukan knalpot berasap. Jangan lupa subscribe, share, komen untuk pertanyaan. Mudahan dibagi-bagi. Sekali lagi bukan mengajari, bukan menggurui, langsung kita sharing lagi nanti di acara-acara di yang tempat-tempat lain. Sementara kita punya pembahasan untuk di series. Tapi jangan lupa saya bakal membahas juga masalah bikin RC80 biar lebih jos pakai kopling RC100. Rumah koplingnya bro. Oke, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat saya, terutama saya juga masih belajar, bermanfaat buat soib-soib sekalian semua. Oke, sampai di sini saya ucapkan tetap semangat, naik motor 2 tak terus ya, 2 tak indah bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.